Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nia Sarah. Apa kabar? Semoga sehat dan baik ya. Amin. Itu udah jadi slogan aku banget kayaknya kalau pembukaan video. Nah, kali ini backgroundnya beda lagi di depan kasur aku sendiri. Oke, video kali ini aku nggak buat tutorial makeup, aku nggak buat tips seputar tentang makeup atau skincare, tidak. Jadi video kali ini aku mau cuap-cuap manja, aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kalian. Ya, jadi video ini buat kalian yang mau ikhlas aja sih nonton video aku, kali aja ada yang sependapat dan senasib sama aku, atau sesama tukang rias mungkin ada yang sama aku. Kalau misalnya kalian enggak mau denger cuap-cuap manja aku, nggak apa-apa, skip aja, nggak usah ditonton. Ya kalau misalnya kalian mau ditonton, jangan di skip, tonton sampai selesai, oke? Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya, jangan lupa dikasih like, lalu di subscribe di tombol merahnya, lalu diklik tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, nah langsung aja. Video kali ini aku terinspirasi. Jadi berapa hari sebelumnya ini aku sempat nonton video influencer. Jadi aku minta maaf ya kalau suara aku agak bindeng karena emang aku lagi kurang sehat. Jadi beberapa hari yang lalu aku nonton salah satu video influencer. Nah, di situ aku suka baca-baca komen dong. Nah, ada komen yang paling aku setuju banget. Jadi dia ini curhat tentang masalah riasan saat dia nikah gitu. Jadi dia curhat di situ. Dia mungkin kalau si mbaknya ini nonton, aku juga lupa siapa namanya, mbaknya nonton dan ini mungkin kisahnya sama aku terinspirasi sama kamu ya mbak untuk bikin video ini. Oke, jadi di situ dia bilang kalau dia kecewa banget sama makeup artist yang dia pilih untuk dia pilih untuk di hari pernikahannya dia. Jadi pada saat di make upin itu ditanya, si priasnya itu jawabnya juga seadanya. Maksudnya ya jawabnya juga kayak nggak ngenakin. Terus si kliennya ini minta request tapi didiemin. Terus si kliennya ini minta request lagi, ternyata malah disuruh dia aja yang ngelakuin. Kan istilahnya itu jadi kayak nggak profesional banget gitu ya. Nah terus akhirnya si kliennya ini jadi bete gitu, sebete-betenya selama acara karena dia merasa nggak puas gitu. Nah, aku sangat amat menghindari sekali kejadian seperti itu, sangat amat kali aku menghindari sebisa mungkin. Jangan sampai aku bersikap seperti itu gitu. Nauzubillah, jangan sampai aku karena dari dulu aku sekolah makeup, aku diajarkan dari guru-gurunya, mau aku sekolah di sini, aku kursus di sini, mereka selalu ngajarin ke aku bahwa dalam dunia makeup itu kita ada yang namanya etika makeup. Jadi kita sebagai perias itu sangat memprioritaskan klien. Jadi kita harus tahu bagaimana kemauan klien, keinginan klien, mereka mau seperti apa, mereka keinginannya seperti apa gitu. Jangan sampai apa yang mereka inginkan di luar ekspektasi mereka gitu. Jadi itu semua diajarkan gitu. Karena aku bertahun-tahun sekolah, aku berbulan-bulan kursus, aku diajarkan seperti itu. Yang pertama adalah kita prioritaskan adalah klien kita. Jadi kita harus tanya dulu sebelum dia datang ke kita baik-baik, mempercayakan semuanya, karena ini adalah momen sekali seumur hidup gitu. Jadi kita dipercayakan sama mereka, kita diberi amanah sama mereka untuk membuat dia insya Allah cantik gitu ya di hari spesialnya. Nah, di situ kita juga harus, ya kita harus memberikan yang terbaik gitu kan ke mereka. Aku di sini berbicara sebagai tukang rias ya gitu. Jadi mereka mempercayakan semuanya karena uang yang mereka keluarkan itu kan bukan ratusan, udah pasti jutaan kan. Namanya makeup pengantin itu kan istilahnya sekarang udah luar biasa harganya. Jadi yang mereka keluarkan juga kan nggak sedikit gitu. Jadi mereka mempercayakan semuanya lah ke MUA-nya. Mereka datang baik-baik kita, ya kita harus tanya mau kemauannya dia apa, keinginannya dia apa. Mereka mau riasan mukanya seperti gimana, mereka mau yang modelnya soft, natural, atau anti pangling-pangling club juga ada. Terus atau mau yang medok banget atau yang semi bold juga bisa gitu. Jadi kita tanyakan ke mereka maunya seperti apa. Mereka mau alisnya yang kayak gimana, mereka mau riasan matanya seperti apa.
atau mereka mau riasan wajahnya kayak gimana, itu pasti aku selalu tanyakan, dan aku tidak pernah membeda-bedakan klien gitu, mau dia wedding, mau dia wisuda, mau dia sekaligus cuman make up untuk kondangan, itu aku selalu tanya dia maunya seperti apa, dia maunya bagaimana. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa tanya aja langsung ke klien-klien aku yang ada di Instagram aku yang udah pernah aku make upin. Di situ aku selalu tanya apa maunya dia, maunya kayak gimana. Nanti setelah make upnya selesai, mau selesai, itu aku selalu tanya ke dia. 75% hampir finish itu aku selalu tanya kira-kira kurangnya apa, kira-kira yang dia tidak puas di area mana, kira-kira yang dia merasa ini ketebelan tuh di daerah mana. Jadi kita selalu tanya gitu, selalu sharing gitu ya. Selama makeup itu aku berusaha untuk sharing ke dia bagaimana dia merasa dia nyaman, dia puas, dia enak, kita sama-sama enak, dia tahu apa mau kita juga tahu, dia juga tahu apa mau, dia tahu apa mau kita juga tahu apa maunya dia gitu. Jadi kita sama-sama saling sharing, itu yang paling terpenting dalam makeup. Karena aku juga diajarkan dari dulu sekolah makeup itu ya kita ada etikanya, dan kita harus prioritaskan yang pertama adalah klien gitu. Oke, nah itu sih yang aku kayak ngerasa dia tuh kurang profesional banget gitu sih. Yang aku baca di YouTube itu, aku ngerasa dia sebagai tukang rias yang tidak profesional. Dia terlalu apa ya? Mungkin ya aku nggak ngerti apa dia mungkin lagi ada masalah atau apa. Tapi ya itu dia kembali lagi kalau dia tuh tidak profesional gitu. Jadi sebisa mungkin sesama perias, mungkin kalau ada sesama perias yang nonton, sebisa mungkin untuk tidak seperti itu. Kita harus prioritaskan klien kita juga, karena dia juga kan mempercayain kita juga dengan budget yang tidak sedikit gitu ya kan. Nah mungkin sekarang banyak MUA yang dia berkembang mungkin hanya belajar dari YouTube, belajar sendiri otodidak, atau mungkin apa akhirnya dia bisa berkembang. Tapi itu sangat berbeda. Jadi aku bisa membedakan mana rias pengantin, mana MUA yang kursus, yang sekolah gitu dari nol sampai akhirnya bisa sekarang, sampai MUA yang benar-benar instan gitu. Rata-rata MUA yang instan itu tuh kalau dikasih tahu, ini pendapat aku ya, kalau aku salah aku minta maaf, ini hanya pendapat aku aja. Rata-rata MUA yang instan itu kalau dikasih tahu dia tidak pernah mau terima. Nah, kalau MUA yang udah dari dasarnya dia sekolah, dia tahu teknik, kalau dia dikasih tahu, pasti dia akan memperbaiki itu. Dan dia akan bilang, oh iya terima kasih, saya akan merubah, saya akan apa, saya akan ini. Tapi kalau MUA yang benar-benar instan, istilahnya yang dia cuma belajar, ya udah gue bisa makeup dan gue mau buka usaha makeup gitu, itu kalau dikasih tahu dia pasti akan yang namanya kayak nggak terima, agak sedikit emosi, dan langsung cuap-cuap manja di instastorynya dia. Itu pasti deh. Mungkin kalau ada yang sependapat sama aku, silahkan komen di bawah. Nah kalau misalnya yang suka ngerias temuin kayak gitu, silahkan komen di bawah. Aku minta maaf kalau aku salah, tapi emang ini pendapat aku. Banyak banget aku sering sharing sama teman-teman sesama MUA yang kita emang kursus sama-sama bareng, dan dia juga sependapat sama aku. Ternyata seperti itu. Aku cukup ya udahlah ya, mungkin emang udah wataknya seperti itu kali ya. Tapi di sini aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan ke rias pengantin itu ya. Jadi aku tidak sepenuhnya menyalahkan dia. Ya mungkin memang dia lagi ada masalah atau gimana, jadi dia akhirnya kurang konsentrasi. Cuman kan itu dia, aku sudah menjudge dia kalau dia tuh tidak profesional gitu. Dan kembali lagi ya, aku juga tidak menyalahkan sepenuhnya kepada rias pengantin. Mungkin juga si kliennya ini bawel gitu ya, atau banyak apa ya, banyak permintaan atau apa gitu. Mungkin si rias pengantinnya ini udah kayak emosi duluan gitu. Sebenarnya yang paling diterapkan juga dalam bermakeup, dalam seorang makeup itu adalah sabar. Yang pasti sabar, kuat-kuat hati, kuat-kuat iman, kuat-kuat pendengaran. Pokoknya sabar yang pasti, itu yang paling terpenting banget, dan selalu aku selalu terapin dalam hidup aku, bahwa aku sudah belajar rias dari dulu, aku sudah siap menjadi tukang rias, aku harus siap juga terima ocehan, terima ini, terima itu gitu. Bahkan aku sendiri dulu pernah dibilang bahwa makeup aku tuh jelek banget gitu, makeup aku tuh murahan gitu. Padahal ya sebenarnya gimana ya, aku juga nggak mau marah gitu. Aku cuman yang ya udahlah, aku terima aja, dan itu menjadi masukan buat aku. Semoga kedepannya aku jadi lebih baik gitu. Jadi
Jadi aku ya nggak, ya aku nangis nangis, cuman aku nggak yang emosi banget, nggak yang apa, aku cuma berusaha untuk ya udahlah ya gitu kan, ngapain juga gitu aku masukin hati, ya mungkin ini jadi masukan aja buat aku gitu. Nah, di sini kenapa aku bilang aku tidak sepenuhnya menyalahkan tukang rias. Di sini aku sama-sama sebagai profesi tukang rias, dan aku juga ingin mencurahkan isi hati aku juga di sini. Kenapa aku tidak sepenuhnya menyalahkan tukang rias? Ya karena gini, sebagai klien ya pasti ya nggak usah terlalu kalian mempercayakan itu ke MUA. Ya udah kalian percayakan aja. Jadi jangan terlalu yang istilahnya gimana ya? Overprotective. Jadi ya kalian ya kan yang namanya kalian udah percaya, ya pasti kalian percaya gitu loh dengan hasil apa yang kalian udah tahu sebelum kalian mempercayai dia, pasti kan kalian akan lihat-lihat hasilnya dia, ya kan, historinya dia, pengalamannya dia, kalian pasti kan udah lihat kan. Nah, kalau kalian udah percayain dia, ya udah gitu loh. Dan kita juga sebagai tukang rias akan akan memberikan yang terbaik lah gitu, apa yang kalian mau, apa yang mungkin hanya beberapa orang kali ya yang tukang rias yang seperti itu. Jadi please jangan samakan semuanya gitu ya dengan tukang rias yang lain gitu, kan belum tentu tukang rias yang lain itu juga sama seperti yang tadi aku bicarakan gitu kan. Jadi ya makanya itu aku tidak sepenuhnya menyalahkan tukang rias gitu. Nah, saran buat aku ke kalian yang mau nikah, yang istilahnya mau mempercayai makeup artist, siapapun makeup artist itu, sebisa mungkin kalau kalian yang udah percaya, udah merasa klub, udah merasa nyatu gitu, maksudnya udah merasa nyaman, pengen pilih dia, ya udah gitu, percayakan aja semuanya. Terus kalau bisa, iya, kalau emang kalian mau nawar harga ya nawar sewajarnya aja, mungkin ya jangan yang terlalu jatuh banget, karena dulu aku pernah pengalaman. Jadi aku ada salah satu klien gitu ya, dia nanya ke aku untuk makeup ini gitu kan. Nah, dia tahu kalau aku itu pakai produk lokal gitu ya, dia tahu kalau aku pakai produk lokal, dan di situ dia kayak nanya ke aku berapa harganya, dan aku udah kasih tahu, ternyata dia minta di diskon gitu. Nah, aku udah diskon harga itu sampai sejatuh mungkin. Nah, dia ternyata nanya juga make up ke MUA lain, dan aku tahu itu, aku nggak perlu aku kasih tahu ya, aku tahu dari mana, yang pasti aku tahu dia nanya ke MUA lain yang emang MUA itu juga kebanyakan pakai produk high end gitu ya. Sedikitnya ada dia produk lokal, cuman kebanyakan dia pakai produk high end. Nah, dia nanya ke MUA yang B, dia nanya harga, dan situ dia nggak nawar harga, tapi giliran ke aku dia nawar harga gitu, karena dia tahu aku pakai produk lokal, dan yang menurut dia mungkin itu adalah murahan ya, produk lokal gitu. Setelah dia nanya-nanya, ternyata dia lebih fix ke aku gitu kan, karena mungkin aku murah gitu. Setelah fix, dia tentuin tanggal, pas udah deket tanggal ternyata nggak jadi. Akhirnya dia malah pindah ke MUA yang B. Di situ aku kayak ngerasa astagfirullahalazim gitu loh. Aku ya udahlah, ini mungkin ujian buat aku, cobaan juga buat aku, ya udah nggak apa-apa gitu. Emang bukan rezeki aku kali ya, mungkin rezeki aku bisa datang dari orang yang lain gitu. Tapi di situ aku menyimpulkan gitu loh ke dia bahwa si klien ini bener-bener kayak ngerasa produk high end itu menurut dia itu lebih apa ya, istilahnya lebih menjanjikan gitu. Bahkan itu belum tentu kalau si MUA yang B-nya ini dia pakai produk high end, tapi kan kalau misalnya dia nggak tahu tekniknya, ya pasti akan sama aja kan gitu. Nah, yang paling penting adalah kalian harus tahu teknik dari si makeup artist. Jadi jangan kalian tuh ngelihat produknya aja gitu. Belum tentu ya oke lah dia pakai produknya gitu, tapi kan tekniknya kalian nggak tahu gitu kan. Oke lah dia pakai produknya high end, dia pakai yang mahal, dia pakai yang ini, pakai yang itu, tapi ternyata dari cara bikin alis aja dia masih istilahnya standar. Terus dari cara pengaplikasian foundationnya aja dia juga masih belentang-belentong gitu kan. Ya itu sama aja menurut aku gitu loh. Jadi kayak ya bukannya aku menyalahkan, aku ngerasa kayak kok lo kayak gitu ya gitu. Aku ngerasa sedih banget aja sih. Padahal juga kan aku di sini pakai produk lokal, bukannya pakai produk lokal yang emang harganya 5 ribuan, 1000-an, ya enggak lah. Aku pakai produk lokal yang emang harganya bahkan
sampai 100 dari 100-an ke atas gitu. Kalian tahu PAC kan, produk PAC? Aku pakai produk PAC aja yang kontur krimnya itu aja harganya udah 500-600 ribu gitu. Ya kita juga kan makeup artis atau tukang rias juga kan beli makeup kan pakai duit bukan pakai daun gitu loh. Ya kalau kalian emang nawar ya nawar sewajarnya gitu. Yang pasti jangan seenaknya aja main cancel terus kalian udah keep tanggal, udah ini buat ini tapi tiba-tiba pas mau dekat kalian malah cancel gitu. Kalau emang kalian enggak ya enggak, kalau mau ya mau gitu. Itu saran aku sih buat kalian yang mau makeup mau pengantin kayak wisuda kayak mau bridesmaid kayak mau ngapain kayak sebisa mungkin kalian harus menghargai juga tukang riasnya. Kalian harus yang pasti kalau emang udah percaya ya udah percayain aja gitu, nggak usah yang kayak kebanyakan pelin-pelan maunya ini gitu. Jadi ya udah gitu percayain aja semuanya ke tukang rias kalian. Insya Allah kalau kalian percaya niat kalian baik, kalian berpikiran positif pasti hasilnya juga bagus gitu. Kalau kalian udah percaya sama MUA ini tapi kalian ngeluh mulu terus kaliannya juga kayak pikirannya negatif mulu ya pastilah nggak ya yang pastilah apa yang kalian kira-kira ya kan bisa aja terjadi gitu kan wallahu alam gitu. Yang pasti berpikiran positif aja terus saling menghargai, saling apa ya, saling nyaman lah, saling mempercayai pokoknya gitu. Itu sih saran aku buat klien karena pengalaman aku selama jadi MUA itu bener-bener pahit banget. Aku ngerasain yang namanya aduh sepahit itu gitu loh. Aku pernah yang dibilang makeup aku tuh jelek, terus makeup aku murahan, itu aku pernah banget dibilang kayak gitu. Sedih banget sih aku bener-bener. Iya aku jadi kayak ngerasa bener-bener sesedih itu banget sih. Dibilang makeup aku jelek, dibilang makeup aku murahan karena aku pakai produk-produk lokal. Padahal di situ aku mengajarkan bahwa produk lokal Indonesia yang kita pakai itu kualitasnya nggak kalah bagus dengan produk-produk high end. Karena aku prinsip aku adalah aku mengutamakan teknik bukan produk gitu ya. Kalau dia tahu teknik, mau makeup semurah apapun, kalau dia tahu cara mengaplikasikannya dengan benar, itu pasti hasilnya akan bagus. Gitu. Jadi, aku sama sekali tidak pernah memandang MUA itu dari produknya, dari apanya tidak. Gitu. Jadi aku benar-benar kayak apa ya? Istilahnya aku melihat dari tekniknya sih. Kenapa aku bikin video kali ini kayak gini? Karena emang aku sependapat juga sama si Mbak yang tadi itu. Karena kemarin pas aku nikah juga aku merasa kecewa banget sama MUA yang aku pilih. Aku nggak tahu. Aku sih sebenarnya dia udah memenuhi apa yang aku inginkan. Cuma dari pas di bagian alis, yang pas dia nyukur alis itu aku benar-benar sama sekali nggak tahu gitu. Salah aku juga mungkin karena aku pikiran aku nggak fokus ke makeup. Pikiran aku udah kemana-mana karena kan aku juga mikirin penghulu, aku mikirin calon suamiku, aku mikirin dia bisa atau enggak. Pikiran aku udah kemana-mana. Namanya jadi pengantin itu pasti pikiran udah kemana-mana. Jadi aku nggak fokus ke makeup. Pada saat aku dicukur itu aku sama sekali nggak tahu alis aku udah jadi aja kan. Nah pas aku selesai acara, pas aku ngapus makeup, tahu alis aku udah segini. Itu aku bener-bener kayak kecewa itu gitu loh. Maksudnya aku dia nggak ada omongan ini maunya setipis apa, maunya kayak gimana di apa cukurnya atau diberesinnya gitu. Oke gitu kan enak kan kita sama-sama bisa ngobrol, sharing gitu. Aduh ya semoga aja sih tidak ada kejadian lagi seperti itu. Mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan kita dihadapkan dengan orang-orang yang profesional. Pastinya aku juga lagi belajar juga untuk berusaha untuk jadi profesional, insya Allah yang terbaik. Terus juga ya sebisa mungkin kalian harus menghargai juga lah ya untuk makeup artisnya, buat rias pengantinnya gitu. Kalian harus menghargai karena ya kita di sini juga, aku kursus juga di sini udah bertahun-tahun. Maksudnya aku kursus juga pakai uang gitu, ngeluarin uang juga kan nggak sedikit untuk belajar makeup gitu. Terus juga apa sih namanya, buat belajar yang lain juga kita harus memperdalam itu gitu, nggak yang cukup sehari 2 hari gitu, itu harus berminggu-minggu belajar tekniknya. Terus juga beli makeup juga pakai uang bukan pakai daun gitu. Aku juga beli
Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya ada MUA yang pakai produknya produk lokal, karena nggak semua produk lokal itu bikin muka kalian jelek kok. Jadi yang bikin semuanya itu tergantung dari teknik ya, dari skill, dari keahlian gitu. Jadi bukan dari produknya gitu ya. Jadi aku saranin buat kalian yang mau mau nikah, mau cari rias pengantin, ya sebisa mungkin kayak tadi aku bilang, saling percaya aja. Terus juga kalau emang mau nawar sewajarnya. Terus kalau emang mau bawel nggak apa-apa, tapi yang pasti dengan kondisi wajar bawelnya ya, jangan yang terlalu tiap detik tiap menit harus kayak gini enggak. Jadi kalian harus wajarnya aja gitu. Yang ada bukannya si tukang riasnya iya aja, malah dia udah deh nggak usah sama gue, mending lu sama yang lain aja gitu. Ternyata malah kayak gitu kan, gak lucu ya. Udah mendekati hari malah ditinggal sama si tukang riasnya, bukan dia yang cancel. Lucu juga kan kayak gitu. Mungkin ada juga kali ya yang pengalamannya kayak gini tukang riasnya. Nah terus buat sama-sama profesi sama aku tukang rias, ya kita harus profesional juga pastinya. Kita harus kuat-kuat iman, kuat-kuat kesabaran. Kita juga kita harus kuat-kuat menghadapi klien kita yang memang permintaannya banyak. Terus juga kita harus profesional. Yang paling penting adalah profesional. Kita harus tahu maunya klien, kita harus tahu apa maunya dia. Pokoknya sebisa mungkin kita harus prioritaskan klien. Oke, gitu aja untuk cuap-cuap manja kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika video ini kepanjangan. Sekali lagi aku minta maaf kalau aku ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow akun Instagram aku @nesjasararomli, atau di follow akun Instagram wedding organizer aku di @inesbeautywedding. Buat kalian yang mau nikah, mau acara nikah dengan budget yang low budget, bisa hubungin aku di @inesbeautywedding. Kalau kalian mau tanya-tanya price list, dekorasi, make up, bisa langsung tanya admin aja. Oke? Kayak gitu, aku minta maaf kalau aku ada salah-salah kata. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Sekali lagi, thank you so much for watching. See you on my next video and tada! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.